Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP berhasil membukukan laba bersih 325,92 juta dolar Amerika di kuartal 3 2025, melonjak 44,14% year on year. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP mencatatkan kinerja bervariasi di kuartal ketiga 2025, di mana laba bersih perseroan melonjak 44,14% secara tahunan, sementara pendapatan dari penjualan perseroan turun 2,48% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP berhasil membukukan laba bersih 325,92 juta dolar Amerika di kuartal 3 2025, melonjak 44,14% year on year dibandingkan dengan capaian di kuartal 3 2024 senilai 226,11 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan dari penjualan tercatat di 2,36 miliar dolar Amerika, turun 2,48% year on year dari capaian kuartal 3 2024 di 2,42 miliar dolar Amerika. Di tengah penurunan pendapatan, perseroan mengalami kenaikan beban pokok penjualan 0,3% year on year menjadi 1,62 miliar dolar Amerika, sehingga laba bruto tercatat 739,46 juta dolar Amerika, turun dibandingkan kuartal 3 2024 di 802,02 juta dolar Amerika. Sementara laba usaha perseroan tercatat di 464,8 juta dolar Amerika, turun dibandingkan capaian di kuartal 3 2024 di 526,85 juta dolar Amerika. Laba periode berjalan mencapai 325,92 juta dolar Amerika, naik dari 226,07 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Lonjakan laba periode berjalan dipengaruhi keberhasilan perseroan dalam menekan total beban lain-lain di 69,8 juta dolar Amerika dari 222,59 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Sementara itu per 30 September 2025 jumlah ekuitas perseroan tercatat di 6,72 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan per 31 Desember 2024 di 6,41 miliar dolar Amerika. Hingga akhir kuartal 3 2025 total liabilitas mencapai 5,77 miliar dolar Amerika atau membengkak dibandingkan per akhir Desember 2024 di 5,37 miliar dolar Amerika. Total aset tercatat di 12,48 miliar dolar Amerika, melesat dari akhir tahun lalu di 11,77 miliar rupiah. Dari berbagai sumber untuk KDSN. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham INKP dominan bergerak di zona hijau meskipun di 30 menit atau beberapa menit maksud kami jelang penutupan di sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham INKP dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.975, beberapa menit pasca pembukaan penguatan terbatas di 7.950. 11.15 mengalami lonjakan yang signifikan di 8.325, intraday tertinggi di hari ini. Kemudian 11.30 penutupan sesi pertama, penguatan terbatas ke 8275 dan pembukaan sesi kedua juga terbatas ke 8250. Saat ini posisi INKP menguat di 3,81% dan berada di level yang lebih rendah di Rp8.175 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INKP dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 24 Juni, saham INKP diperdagangkan di level 5.000-an, tepatnya di 5.825. Kemudian Juli mengalami tekanan ke posisi 5.300. Agustus September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke level 7.800-an. Oktober dan November lebih cenderung bergerak stabil di 7.400-an dan posisinya lebih rendah dari perdagangan September. Kemudian di perdagangan Desember mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, bahkan menyentuh intraday tertinggi di 8.800. Pasca menyentuh ke level ini, saham INKP dalam sepekan terakhir mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga ke 7.700 dan hari ini mencoba bangkit di 3,81% di tengah rilis kinerja yang bervariasi di kuartal ketiga 2025. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi pernya pemirsa. Price to earning ratio ada di kisaran 6.25 kali, PSR-nya di 0.86 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.40 kali dan PCFR di 3.14 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini pemirsa jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama rekan Pak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak. Hari ini secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan bisa dikatakan cukup baik dan memberikan perlawanan. Karena secara intraday hari ini sempat melemah ke 8.500-an, namun berbalik menguat dan saat ini sudah kembali ke 8.600-an meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Ya, secara umum masih uptrend ya Pak ya, dengan rata-rata perdagangan ISG itu per hari sekitar 85 sampai dengan 90 poin gitu ya. Nah di sini resistannya kuat, ini kita melihat di 8750 Pak. Kalau bisa break di 8750 sampai dengan akhir tahun ini bisa bahkan bisa mendekati ke 9000 Pak, seperti itu Pak David. Baik, ini saya baru mau nanya ini Pak Hendry, dengan menyisakan beberapa hari ke depan perdagangan di 2025 karena ada berbenturan dengan libur Natal dan juga Tahun Baru Pak. Arahnya akan kemana Pak? Apakah target 9.000 akan tercapai atau mungkin Anda punya target sendiri ini dengan laju penguatan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, sejauh ini sih masih uptrend ya Pak ya. Ada kenaikannya terbatas memang gitu ya. Tapi di sini kita melihat Pak, kalau misalkan bisa break resistannya di 8750, ini sekali lagi besar kemungkinan Pak akan mendekati di angka 9.000 Pak untuk akhir tahun seperti itu. Tidak ada angka pas begitu Pak? Angka pasnya mungkin ya Pak ya, di range 8750 sampai dengan 89 Pak itu Pak. Baik, 8.900 ya Pak ya? Iya, betul Pak, benar. Baik, dari sisi sentimen tampaknya sudah cukup minim Pak. Kemudian bursa global dengan perayaan Natal juga akan libur dan cuti bersama termasuk dari sisi domestik. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksinya dengan target tadi ke 8.900-an? Apakah nanti ada potensi penyusutan dari nilai transaksi Pak seiring dari para investor mulai menarik diri untuk menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru ini? Ya, memang pasti ada ya Pak ya, investor yang mau ambil libur panjang gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa masih besar ya Pak ya. Minat investor itu tidak menarik keluar, tapi tetap taruh Pak sebagai portfolionya Pak sampai dengan tahun depan, seperti itu Pak.